Halo, aku baru sadar kalau ternyata minggu ini itu Champions League udah mulai lagi. Soalnya di Europa League Arsenal belum main minggu ini, jadi aku nggak ngeh. Dan Europa League minggu ini itu baru babak playoff. Arsenal baru main di 16 besar nanti di bulan Maret karena juara grup barengan sama leg keduanya Champions League di 16 besar. Oke, cukup tentang itu. Kita nggak usah bahas itu. Nah, jadi di episode pertama Fantasi PPT yang bahas Fantasi Champions League ini, aku bakal bahas rekap hasilku di babak grup dan efek transfer musim dingin, singkat aja, sama tentunya rencana line up-ku buat leg pertama babak 16 besar Champions League musim ini, minggu ini. Kita mulai dulu dari rekap hasilku di babak grup. Dari total 6 matchday di babak grup, aku berhasil ngumpulin 335 poin dengan rincian 67 poin di matchday 1, 55 poin di matchday 2, 64 poin di matchday 3, 68 poin di matchday 4, dan yang paling ancur di matchday 5 cuma 28 poin dan 53 poin di matchday 6. Sejujurnya ini sama sekali bukan angka yang bagus dan di overall aku ada di ranking 875.115 dari 1,75 juta manajer di seluruh dunia, yang mana itu hampir setengahnya. Sementara di Indonesia aku ada di ranking 6.666 dari 11.000 manajer, yang mana itu juga mepet setengahnya. Nah, selama 3 tahun ini emang aku selalu main jelek di Fantasy Champions League daripada FPL. Kalau menurutku sih karena dua faktor. Yang pertama, karena aku nggak ngikutin liga-liga yang lain, nggak terlalu ngikutin, kadang doang update. Kedua, karena tim favoritku nggak main di Champions League. Jadi nggak ada gairahnya untuk main. Sama kayak FPL kemarin, tentu banyak sekali efek dari bursa transfer musim dingin ke Fantasy Champions League. Kerasa banget. Terutama pindahnya pemain-pemain kayak Cancelo, Mudryk, Felix. Jadi aku bakal bahas singkat aja buat the big loss dan the best newcomer. Kita mulai dulu dari yang big loss. Big loss di babak gugur musim ini itu menurutku cuma satu, yaitu Cancelo. Sama kayak di FPL, pindahnya Cancelo udah jadi big loss buat manajer-manajer di Fantasy Champions League juga. Apalagi pindahnya dia itu dipinjemin ke sesama tim yang masih main di Champions League, dari City ke Bayern Munich. Sementara buat City sendiri, hilangnya Cancelo itu benar-benar beda. Terbukti dari performa mereka di Premier League beberapa laga terakhir. Tapi emang nggak bisa diremehin juga karena City tetap aja City. Apalagi mereka adalah tim yang paling lapar dan paling nguber trofi kompetisi ini. Bersama dengan Paris Saint-Germain juga. Dari musim ke musim. Biar nggak kedobel sama yang big loss, aku ambil best newcomer dari yang belum kesebut aja. Ya maksudnya selain Cancelo. Joao Felix setelah debut dengan kartu merah di Chelsea, akhirnya di match keduanya setelah nggak main 3 pertandingan, dia langsung cetak gol ke gawang West Ham kemarin Sabtu. Dari segala segi kualitas individu nggak ada yang perlu dilakuin dari Felix. Cuma emang yang kita nggak tahu itu adalah seberapa konsistensi Chelsea dan starting 11 yang kayak gimana yang bakal diturunin sama Graham Potter. Dan Juma, salah satu saga transfer yang paling aneh di musim dingin kemarin, udah tes medis di Everton, tapi Dan Juma batal karena waktu itu ada wacana Lampard bakal dipecat, itu udah muncul ke publik. Dan akhirnya Spurs datang buat bajak dia dari Merseyside Biru. Cuma pinjaman dari Villarreal, meskipun mungkin cuma diplot juga sebagai pelapis di Spurs, tapi jangan pernah remehin Dan Juma di kompetisi Eropa. Belum tentu starter lawan Milan nanti, tapi peluang itu pasti ada. Daley Blind. Dengan turunnya Ajax ke Europa League, pemain veteran ini tetap bisa main di Champions League bersama Bayern. Menurutku dia datang ke Bayern ini di momentum yang tepat banget, di mana mereka lagi krisis back-back sayap, meskipun nggak kejamin Blind bakal ada di starting line up, bahkan main. Tapi dari segi rekrutan ini bagus banget, sangat prospek kalau mau dipantau di leg pertama 16 besar ini. Jan Sommer, kiper legendaris ini. Cedera panjangnya Neuer dan nggak mainnya Gladbach di kompetisi Eropa musim ini, jadi berkah tersendiri buat Jan Sommer.
Siapa yang nggak tahu kualitas dia, berkali-kali dia udah tunjukin di Gladbach dan juga di timnas Swiss. Jaminan starter, harga murah, kualitas terjamin. Jadi nggak ada alasan buat nggak nempatin dia di top 4 newcomer dan juga rencana line up-mu buat kedepannya. Oke, itu tadi siapa-siapa aja yang kepindahannya selama transfer musim dingin ini cukup menarik untuk dipantau perkembangannya di sisa pertandingan Champions League musim ini. Selanjutnya aku bakal bahas rencanaku buat leg pertama babak 16 besar Champions League. Lagi-lagi aku lupa pasang lighting, ya ampun. Oke, kita lanjutkan. Ada semacam wildcard kalau di FPL. Intinya, jendela transfer kali ini itu spesial karena transisi dari babak grup ke babak gugur. Ya klasik lah kayak di game fantasy football yang formatnya kompetisi pada umumnya. Fantasy Euro sama Fantasy World Cup juga kemarin-kemarin kayak gini kan. Ngomong-ngomong, kayaknya kapan-kapan kalau ada waktu luang, aku sempetin bikin satu episode khusus bahas rekapku di Fantasy World Cup kemarin. Kayaknya seru juga. Soalnya hasilku lumayan. Nah oke, karena ini kayak bentuk tim baru, jadi langsung aja ke line up-nya. Aku bahas urut posisi kayak biasanya. Dari kiper aku ambil Simon Mignolenya, Bruges, sama Diogo Costa dari Porto. Aku lebih milih mereka karena form di Liga lagi bagus dan di grup mereka punya kontribusi yang gede. Ngomong-ngomong aku udah pakai Mignole sejak di grup meskipun kayaknya baru dari match day 2 atau 3 aku lupa. Di back aku cuma nyisain Otamendi dari babak grup, sisanya adalah orang-orang baru. Schlotterbeck aku pilih karena Dortmund lawannya Chelsea, terus ada Alex Grimaldo karena Benfica lawan Bruges, dan Doi adalah wingback, dan Rudiger aku pilih karena lawannya Madrid adalah Liverpool, dan Di Lorenzo karena Napoli lagi gila banget dan lawannya adalah Frankfurt. Di tengah aku cuma nyisain Jude Bellingham dan Vicha Kvaratskhelia. Bellingham aku kaptenin karena dia yang paling konsisten, sementara Vara karena Napoli. Terus ada João Mario untuk Dami, karena harganya murah, Benfica, dan lawannya Klub Brugge. Vinicius karena lawannya Liverpool, sama Mahrez karena lagi di form yang bagus dan kebetulan lawannya Leipzig. Di depan aku ambil orang-orang baru semua, ada Haaland yang pertama. Sebelumnya aku terakhir pakai Doi sebenarnya di matchday 5, jadi sekarang masih tak pantau karena kemarin pas lawan Aston Villa di akhir pekan dia sempat ditarik di menit 45, kabarnya sih katanya cedera. Dua yang lain adalah Benzema karena kualitasnya kita semua tahu dan kebenaran lawannya Liverpool. Satunya lagi adalah Osimhen karena dia di Napoli meski Doi jarang main di babak grup. Tapi kalau udah knockout, masa iya sih Napoli nggak all out? Nah, kurang lebih kayak gini nanti rencana line up-ku buat leg pertama babak 16 besar kali ini. Ngomong karena di Fantasy Champions League ada sistem manual substitution, jadi ini udah tak urutin prioritas berdasarkan yang mana yang main lebih awal. Maksudnya yang mana yang minggu ini itu main duluan. Itu aku taruh di line up. Tips. Aku ada sedikit tips nama, ini aku ambil dari daftar nama yang sempet tak pikirin tapi akhirnya nggak jadi tak ambil. Nggak jadi tak masukin ke line up-ku, atau tak masukin ke bench. Buat teman-teman yang belum sempat ngatur line up atau lagi nggak sempat mikir, mungkin bisa jajaki opsi-opsi ini. Pertama dari kiper ada Jan Sommer, harganya 4,5, itu murah, jaminan starter, lawan Paris yang lagi ditinggal sama Messi dan Mbappe yang cedera. Boleh jadi ini ajang bersinarnya Jan Sommer. Tadi juga udah kita bahas. Terus Alex Meret 5M. Kita semua tahu betapa gilanya Napoli musim ini. Emang kita selalu lihat Osimhen atau Vara yang sering disorot, tapi di belakang Meret juga nggak bisa dianggap remeh. Kepa 4,5. Meskipun Chelsea lagi banyak cobaan di musim ini, tapi kalau bukan Kepa kipernya, aku nggak yakin mereka bisa sejauh ini. Pilihan yang oke karena aku nggak lihat Mendy bakal main dalam waktu dekat. Terus di back ada Cancelo 6,7M, emang mahal, tapi nggak perlu dijelasin lagi kenapa. Sejak datang dari City, dia starter terus di Munchen dan aku nggak lihat Cancelo ini nggak akan main dari awal, termasuk di Champions League. Apalagi lawannya Paris.
Mayer 4,3. Kalau budgetmu mahal dan nggak cukup untuk Cancelo mungkin Doi adalah pilihan yang tepat. Dia wingback dan nggak usah ragu karena peluang untuk dapat poin itu jadi lebih besar ya. Seandainya nggak clean sheet, kemungkinan pun dia masih bisa kasih assist. Apalagi lawannya masih sepadan yaitu Benfica. Terus Kim Min Jae 4,5. Sama kasusnya kayak pemain-pemain Napoli yang lain, meskipun dia back tengah, tapi patut banget diresikokan. Terus di tengah ada Son 10,5. Emang mahal, tapi Spurs lawan Milan. Sama-sama tim yang hebat di serangan balik, counter attack. Jadi peluang gol atau assist buat Son itu pasti ada. Mudryk 6,3. Harganya masih harga Shakhtar. Murah banget buat winger yang kehitung sebagai pemain tengah di game fantasi. Apalagi belakangan Potter sering mainin Mudryk itu dari awal. Mungkin bisa diinvestasiin dulu buat di bangku cadangan karena harganya masih oke. Waktu di babak grup dulu aku juga pakai Mudryk waktu masih di Shakhtar. Rodrigo 8. Kita semua tahu Liverpool lagi tertatih-tatih di Liga dan aku pikir Madrid bakal bisa dapat angka dari Liverpool. Mungkin nggak gampang, tapi pasti dapat. Jadi Rodrigo 8M nggak murah dan nggak mahal, harga yang pasan lah buat pemain yang bisa diresikoin buat ditaruh di line up atau di bench. Di depan Harry Kane 10,5 lawan Milan, sama-sama bagus counter kayak Son tadi, dan Kane ini kelas dunia. Harga mahal bukan masalah karena kualitas kita semua juga udah tahu. Nah, yang opsi lain, jujur aku jarang banget nonton Serie A. Bener-bener mungkin hampir nggak pernah ya. Tapi Martinez sama Giroud dengan harga yang cuma 8,5 dan 8 patut banget diperhitungkan. Nah, kalau budgetmu tipis, ini adalah pemain kesukaanku pas di babak grup, yaitu Ferran Jutgla dari klub Bruges 5,9 M dipinjam dari Barca. Meskipun sejak diambil alih sama Scott Parker, klub Bruges ini lagi agak turun mainnya. Tapi ketemu Benfica lawan yang sepadan, mungkin Benfica sedikit lebih bagus, tapi boleh jadi ini resiko yang menarik buat diambil. Ambil pemain Bruges. Ya itu tadi nama-nama yang sekiranya bisa jadi sedikit bahan pertimbangan buat teman-teman semua. Aku coba ganti lightning warna lain. Oke, segini dulu buat perencanaan transfer Fantasy Champions League leg pertama babak 16 besar. Kita ketemu lagi di perencanaan transfer leg kedua babak 16 besar, sekalian bahas hasilku di leg pertama. Dan sekali lagi aku emoh loh ya, nek disalahin nek timmu nyungsep. Oh ya, buat fantasi PPT kita ketemu lagi di FPL ya, akhir pekan ini. Bahas hasil game week ke-23 kemarin dan persiapan game week 24 besok. Makasih semuanya. Bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.